Jadi orang jabat tangan teh bahkan hakikatna berarti janji ka Allah bayat. Nasina urang teh wani janji semoga hayang non kahayang urang hayang hasil katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Eta tarekat. Lain hayang menjadi jutawan, lain hayang menjadi sakti bukan. Nazar teh janji ke Allah teh gitu. Kalau orang sanggup menyumpulkan syarat-syarat teh yang hasil ketakwaan. Kan takwa teh kalimat ringkas mudah diucapkan, gampang dinasihatkan. Kan prakteknya berat tuh. Berat tuh. Ih. Cecak orang dibimbing, dengan orang guru orang sakieu kos ngomong teu geus kabayang bener tuh. Sabada orang ngagem agama Islam, sabada orang jeung umatna Kangjeng Nabi Muhammad SAW, oge dipaparin ka urang ku Allah hidayah taufik lebetna kana bimbingan thariqah khusus thariqah At-Tijaniyah. Ieu hiji nikmat anu teu kasakabeh kalau diberikan ka sadaya umat. Jadi hanya ka hamba-hamba anu dipilih ku Allah nurek diwusulkeun ku Allah ka Allah Subhanahu wa taala. Bituna urang sadaya alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang jadi muridna Sayyidi Syaikhul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ku wasilah urang lebet thariqah At-Tijani urang bakal meunang pirang-pirang keuntungan. Ya. Hiji kauntungan kahiji nyaeta urang boga pembimbing seorang pembimbing rohani. Nunungtun rohani urang, nunungtun kana ibadah urang lahir dan batin sampai insyaallah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab berthariqah ieu kasida pentingna gitu. Naon sabna tadi ku jalan urang berthariqah hiji urang ngabogaan guru khusus. Sekalipun tengah zamanan ka zaman Sidi Syekh Ahmad Tijani. Tapi Sidi Syekh gaduh khalifahna, gaduh muqaddamna sampai ka detik ayeuna. Ditepung jeung eta jeung khalifahna hakikatna sama saja tepung jeung Sidi Syekh Abbas Ahmad At-Tijani. Moga-moga Allah nyurahkeun keridhaan ka mantenna, ka keluargana, ka istri-istrina, ka para khalifahna, ka para muqaddamna, ka sadaya muridna turun muhibin nu cinta ka beliau. Mudah-mudahan ya, ridho Allah tersulah ka sadayana khususna ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina sabaraha kitab disebutkeun pentingna ngabogaan guru mursyid. Dina kitab Sayyidus Salikin dijelaskeun bahwa wajibu ala kulli muridin talabul syekh bitariqah. Jadi wajib ke setiap murid itu neangan guru thariqah. Nyata ngambil tankin selama urang sager, selama urang hirup di alam dunia. Jadi selama orang mah ditalkin teh lain geus dikubur. Talkin teh sama orang mah maut itu. Geus dikubur memang eta aya dasar hadisna. Jadi kan nu nalkin penting ngelingan tah kana maut teh. Hei pulan gitu. Kedatang dua malaikat ka anjeun bakalangan. Hiji saha pangeran anjeun, dua saha nabi anjeun, tilu naon agama anjeun, opat naon imam anjeun, naon kiblat anjeun, saha dulur anjeun. Maka kujawab ku anjeun kalawan lisan fasih. Dina kitab Yasin dan Majlis Syarif gitu. Allahu Rabbi, Allah teh pangeran abdi, tak kitu jawabna teh euy cek anu nalkinkeun teh gitu kubur.
wa Muhammadun nabi wal Qur'anu imami wal kiblatu wal kabatu kiblati wal islamu dini. Terus kira-kira sekian kita bisa ngajauh pemual. Al yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim wa tasirul jumlah kami yaksibun. Jadi ketika kita mulai dikunci yang bicara tangan, kaki menjadi saksi dari apa yang kita perbuat. Dan jadi hartina talqin teh ayeuna talqin teh tina kecap pelakona yukalil lakinu talqina samana jeung alama yu alim ta'lima. Jadi hartina diajar dengan ada ta'limah, diajar segala ilmu. Di TK sampai profesor, di santri sampai ulama, segala ilmu aitalkin mah ngajarkan khususnya tak ngajarkan ngalkinkan melakin nancepkan kalimah la ilaha illallah yaitu kahati si murid di guru. Dawudillah simnatiru te istiwa sajikir intina mah la ilaha ya. Jadi supaya tumbuh subur eta kalimah dina hati terus berkembang dan berbuah, tetap perlu diawali hiji ku ngebersihkan tempatna heula melak beli teh mah. Istighfar teh ngebersihkeun hate ku kotor hate yaitu bakarat-karat hate jeung sifat-sifat hate anu tercela kotor teh. Rek diganti ku sifat hate ku selawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang baca sholawat selalu membayangkan akhlak-akhlak terpuji dari Muhammad. Jadi sedikit demi sedikit sebagai orang istighfar membersihkan hasad ganti akhlak tercela kudu terpuji. Kalau nyontoh karena akhlak Nabi Muhammad bahagian akhlak urang gitu. Tadi menaga sholawat terus sedang dakwah akhlak sedih-sedih kerobah tina goreng kana hade. Jadi ucapan la ilaha illallah mantap. Benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah, benar-benar tidak yang sembah selain Allah, benar-benar yang tidak kita cari pertolongan kecuali pertolongan Allah, benar-benar yang kita cintai kecuali Allah, benar kita takut Allah itu kudu kena kadinya. Itu jadi inti nama yang ada di lazim ternyata kalimah la ilaha illallah. Nah jabat tangan zohir itu antara murid jeung guru, badieuna murid jeung muqaddam, itu hakikatna jeung sahata. Jengkang yang Rasulullah SAW basta saya mati dia ini Rasulullah nasab disebut rekat ini atau rekat Rasul itu terus sebagai muassis yang dipercaya mengembangkan atau memegang toreko ini itu Syekh Abdul Abbas Ahmad Tijani anu akhlaknya luar biasa ya. Gitu mirip-mirip akhlaknya Kanjeng Rasulullah SAW. Jadi orang jabat tangan bahkan hakikatnya orang janji ke Allah bayat. Nasina orang kewali janji semoga hayang non kahayang urang hayang hasil ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Itu tarekat. Lain hayang menjadi jutawan, lain hayang menjadi sakti bukan. Nazar teh janji ke Allah teh gitu. Kalau orang sanggup menyempurnakan syarat-syarat teh yang hasil ketakwaan. Kan takwa teh kalimat ringkas mudah diucapkan, gampang dinasihatkan. Kan prakteknya berat tuh. Berat tuh. Ih. Cecak orang dibimbing, dengan orang guru orang sakieu kos ngomong teu, geus kabayang bener tuh. Bahkan di antara takwa teh imtisul awamir wa jamahi. Jadi ngelaksanain perintah ngaju larangan, dia ada dua. Itu yang paling berat menjauhi larangan. Jadi takwa itu bagian dua sisi berdakwah. Satu perintah mengamalkan perintah Allah, jadi ibadah. Dua menjauhi larangan Allah itu masih. Nah untuk hasil ketakwaan itu mudah dulu. Terkaji tergali hurufna ta qaf waw ya tanpa titik alif muqaddar disebutna ta qaf waw alif bingkang coklat itu mana? Nah dari huruf takwa itu sendiri menunjukkan
Langkah pertama taubatan wa taufiqo, trek takwa trek tobat. Langkah awal, tangga awal tobat kan bersih tobatnya. Bersihan kotor dosa. Mantap dari laziman pertama non Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemarin jadi jelaskan itu fadilah istighfar pas kumah. Itu baru istighfar belum salawat belum zikir. Anu wallah gitu. Anu termaktub di surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu tentang istighfar. Bahkan Imam Hasan Al-Basri itu sambil ta'lim ada orang menghadap murid 3 orang, yang satu bertanya ya cek urang mah kumaha hirup teh kieu wae. Rezeki teh asa susut ya sih kedah membaca nama. Jawab mana Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Perbanyaklah kamu membaca istighfar. Datang nu kadua gitu. Nanya ada ya Syekh abdi di rumah tangga tuh 11 tahun. Tapi nepi ka detik ieu can boga anak hayang teuing abdi boga anak naon amalan kadu kadigarap. Jawaban Hasan Al-Basri sama istaghfirillah. Perbanyaklah kamu baca istighfar. Terus dekati rumah seorang petani. Ya Syekh abdi teh usaha teh kana tani. Tapi sampai ketika ini can pernah abdi hasil panen anu cekil gitu. Itu ari gagal mah kurang maksimal hasil. Kedah ngamalkeun naon surah Hasan Al-Basri istaghfirillah. Jadi 3 macam masalah tapi satu jawaban istaghfiril, perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Jadi untung pisan orang matanya orang tejani. Apa yang diberikan, yang disarankan Imam Hasan Al-Basri kita garap tiap hari. Astagfirullah. Jadi jaminannya naon? Baca surat Nuh ayat 10. Nah, maka begitu ketiga orang bertanya, yang keempatnya murid terdekatnya bertanya kepada gurunya, ya Syekh, abdi mupingkeun di tadi tuluy nyaksikeun aya 3 jalma boga 3 masalah tapi jawabna hiji istighfar naon? Itu ya Syekh, alasanna cerita si murid. Dijawab Imam Hasan Al-Basri sebetulnya lain pendapat kurang lain. Ia adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nuh. Nasakumaha Nabi Nuh meresolusi ka kaumna waktu harita. Jadi kaum Nabi Nuh teh mengalami paceklik panjang, kurang cai, kurang kadaharan. Itu jadi luar biasa krisisnya. Maka Nabi Nuh minta ke Allah Subhanahu wa taala mesti gimana? Maka itu ayat ini. Faqul tastaghfiru maka berucaplah Nabi Nuh nyarita ka kaumna istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, innahu sesungguhnya dia sesungguhnya Allah Ghaffarur Maha Pengampun. Itu teh gitu saran Nabi Nuh ka kaumna. Jadi kumaca istighfar hiji meunang panghampura ti Allah, innahu kana ghaffar. Ternyata tidak hanya sebatas ampunan yang didapat. Ayat selanjutnya yang ke-11, wa yumdidkum yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Niscaya pasti Allah nurunkeun hujan ti langit deras keur aranjeun jeung ngalobakeun harta jeung anak-anak. Ayat ke-12-na wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Itu jeung Allah ngajadikeun pikeun aranjeun kebun-kebun, jeung Allah ngajadikeun keur aranjeun sungai-sungai. Hartina eta ucapan istighfar hiji menang panghampura ti Allah. Kedua, dilobakkeun rezeki, dimudahkeun. Da yuslis sama turun hujan teh turun rahmat Allah madrasih.
wa yumdidkum bi amwalin jeung ngilobakeun harta wal banin jeung anak-anak wa jannati wa yaj'al lakum ngajarikeun ka anjeun jannatin kebun-kebun para petani teh kanyawa anhar jeung sungai-sungai. Jadi 3 pertanyaan tadi, 3 problem tadi, 1 jawaban istighfar berdasarkan surat ayat 11. Terkurang sing yakin, sing tekun, sing sabar di mana pahit keur nempuh jalan kana ngasekeun tadi. Betul enggak? Asal sing yakin. Padahal sering masih saya yakin, kaulah yakin kana janji Allah. Sebab itu pula mere solusi kana tilu jalma, hiji anu hese rezekina ku istighfar, 2 teu boga anak ku istighfar, 3 patani rubu wae teu hasil teu panen teu naon tarikeun panen ku istighfar. Itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu karena istighfar jangan bicara sholawat, jangan bicara zikir. Ya. Nah, jadi nomor 2, kenapa kita mesti bertoriko? Sebab untuk menghasilkan takwa harus membuang sifat-sifat tersebut. Itu teh hese. Aya bahasa kolot hese ngaroma adat kekumpul ya. Lamun adat teh mesti dirubah naon gunana agama, bener bisa dirubah. Dengan sesuatu tadi urang janji heula. Deku janji insyaallah. Itu dasarnya orang maksakan diri cuma teu janji aku mau wing urang keur ngeunah hati maca salat Fatihah loba keur teu ngeunah eureun berarti tapi lamun geus janji rek ngeunah teu ngeunah susah seneng jalan terus hasil istiqomah matuh teh hasil teu keuntungan ka hiji lamun teu urang teu janji hese kana matuh hese deh meureun sakolot moal mati mun teu matuh. Atau bahasa Arab al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik dari 1000 karamah. Naik karamah kan budak-budak lain. Di PKBita di obrol pun diseratin karamah teh. Karamah cek pandangan umum sesuatu yang luar biasa, kehebatan. Padahal karamah yang sebenarnya itu karamah itu adalah ayat karamah sifatna naonnya yaitu hisya, ayat karamah ma'nawiyah. Mana karamah ma'nawiyah? Ya, berarti seperti Sayyidi Ahmad Tijani bertemu dengan Rasulullah itu karamah ma'nawiyah. Karamah ma'nawiyah itu orang tekuna ibadah, taat ibadah, istiqomah ibadah itu karamah ma'nawiyah. Anak pun bisa napaksa yang cai, bisa naon tenaga kusun. Itu karamah hisiyah, karamah jauhir. Nah, yang karamah yang tertinggi adalah karamahnya itu makin kuat keimanan ketakwaan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kitunya. Jadi di kitab di surah Kafir terdapat qawlima anna kulla man lam yadakhillahu shaykhan yursilu ila khuruj min sifat wa huwa asillahi ta'ala wa rasulih. Barang siapa yang tidak memiliki seorang guru yang dapat menunjukkan dan mengeluarkan, membuang sifat-sifat tercela dari dirinya, maka orang itu pada hakikatnya selalu maksiat kepada Allah dan Rasul. Li'annahu la yahtadi ila khuruji ila ilaji bi nafsi bi ghairi sahih. Walau hafidu al-fakita bintun Allah. Karena dengan tidak kita punya guru mursyid, itu tidak akan menemukan jalan bagaimana untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela tadi. Dan itu tidak bisa dikerjakan dengan kemampuan dirinya, kecuali dengan gurunya. Walau hafidu al-fakita bintun Allah, sekalipun orang itu pintar, ribuan kitab dia hafal. Tapi kalau musir, merubah sifat terlakuan dirinya mau bisa. Tanpa pertolongan Allah. Itu jadi nukuatnya pertolongan Allah. Nah, pertolongan mengalir lewat madad guru ke orang. Itu maksudnya. Jadi dengan bergabungnya kita dengan guru-guru kita yang lemah jadi kuat.
yang hina jadi mulia, yang sulit jadi gampang, yang jauh jadi dekat. Itu karena apa? Karena bergabungnya kita dengan orang-orang yang dicintai Allah. Itu sebenarnya kun ma'allah, fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka in kunta ma'allah. Kun ma'allah. Hendaknya kau setiap detak jantung bersama Allah. Bisa gitu tuh. Bawa ke Allah, udah dekat salat ke orang maka Allah. Nah salat berucapan yang gerakan, hati yang memalahu. Nah lalu tak bisa orang selalu ingat ke Allah, pakun ma'aman ma'allah, hendaknya kau bersama orang-orang yang selalu ingat kepada Allah sahabat. Begitu sahabat, ustaz lain, haji lain, para wali. Wali itu lain zaman sengaja johirkan kehebatan bukan. Jadi wali itu nyata jama-jama anu ingat ke Allah terputus sekejap mata dia. La yufatiru qalbuhu bi dzikrillah tarfatain. Boh eta. Eta dekat ke Allah teh eta. Urang ngajar mereka dinya, da urang malaweun wae. Jarane kanu eling jadi kabawa el. Jadi wali teh lain ngazahirkeun hal-hal keluar biasaan. Wa innamal wali la yufattiru qalbuhu tarfatain bi dzikrillah. Wali teh anu terpegat elingna ka Allah sekalipun sakejap mata. Itu jeung dia mah bisa waoh ka wali lamun teu waohkeun ku wali ku Allah. Dan kita termasuk orang-orang yang Allah takdirkan untuk mengenal wali. Berarti kita ditakdirkan insya Allah bisa usul ke Allah. Itu sahur siapa? Ibnu Athaillah dalam hikam. Jadi Allah itu ingin ciri ke para wali itu sehingga sulit ditemukan wali kayak gimana. Sugan pakai jubah can kuku, sugan terang nahararideng can kuku. Tapi Allah tidak ciri sama sekali sehingga sulit ditemui itu wali kecuali yang dapat menemukan adalah pertolongan Allah. Allah pertemukan dengan wali itu dan ketika bertemu dengan wali itu apalagi mengamalkan ilmunya maka akan dia termasuk orang yang bisa usul kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbah. Itu dulu. Terus Imam Syaikhul Berjalani fal wajibu 'alal insan talabus hayatul qalbu fid dunya al-ukhrawiyah. Itu jadi wajib ke setiap jamaah yang guru bisa menghidupkan hati. Menghidupkan hati anu teh hati teh selalu apa ya? Selalu berusaha mengejar untuk kepentingan akhirat atau gemar senang gitu, senang beribadah tahatnya. Dak rasa pernah dunia mah teu kudu digeruan betul. Ya teu kudu dengan guru lah, rasa pernah dunia mah. Rasa pernah dunia kudu pakai guru teu bieu teu kudu bersenasab sorangan. Dan kerusakan urusan akhirat, urusan ibadah, urusan ngaji, urusan salat itu perlu guru. Perlu pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi telabur hayatil qalbi. Jangan guru bisa menghidupkan hati al-ukhrawiyah, hidup ke akhiratan. Di dunia qabla fadil waktu. Di dunia iya ayeuna lain geus kubur sebelum habis waktu. Itu mata orang mau untung ini satu nikmat yang luar biasa. Kita dipertemukan dengan dapat mengamalkan satu thariqah khusus thariqah Tijaniyah anu keuntungan teka-teka itu di antaranya maut dijamin wa iman jeung is jemaah dimautkeun eta jamaah anu ngamalkan bil lazim sanangtun can nyandang derajat kawalian kedua di heula terus moal dihisab moal disiksa moal wala hisabin wala iqabi. Dan kahari cek si Ahmad Tijani kitab Jawahir itu wa aqulu lil ikhwan, ku katakan kepada murid-muridku kepada Ikhwan Tijani
anu nyokot pirinti kaula terus ngadengi ieu jaminan asup surga tambah sabjam teu disiksa kemudian dijadikan tali pegangan eta teh nepikeun ka enteng migawe kalaupun maksiat aya jaminan eta nah kitu ceuk si Ahmad Tijani bakal lama-lama bakal ditanakeun hatina benci ka kaula. Terus kusab benci ka kaula terus ngahujat, ngahina. Maka akhirnya amadallahu kafiran terancam murid begitu maut kafir. Ini kusab ngerasa aman, ada aman, udah masuk surga tanpa hisab. Terus ngerasa enteng berbuat maksiat maksudnya. Dan tertegenan karena tadi itu ya dari jaminan nah gitu cek saya matinya hati-hati itu terancam bisa mati kafir. Jadi orang itu justru orang kudu mengistighfar dibanding kusieun karena ajar ti Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah itu ya, jadi itu salah satu di antara kenapa kita bertoriko jadi banyak keuntungan di antaranya orang bisa ibadah ngajaran ke amal syariat kalian bimbingan seorang guru khusus. So ibadah ke Allah teh itu perlu tilu ilmu hiji ilmu keimanan untuk mengenal Allah yang akan kita sembah. Kedua ilmu tentang praktek mengamalkan ibadah kepada Allah. Menurut ilmu fikih, katilu ilmu kena beberes hati ilmu tasawuf. Nah lewat bimbingan teriko seberang masuk teriko tilu ilmu diajarkan oleh Syekh Ahmad Tijani. Benar ya sepermain itu. Kan hanya kata seetik gitu ya. Nggak subtorekat gitu. Nganggap itu penting karena ngaji. Bunga raji nah gitu berarti nonda gagal dalam kandungan atau gitulah. Jadi pegat di tengah jalan. Nah, orang malah alhamdulillahnya dicerewedan wae gitu. Kesan naon sok tilu ieu tugas semua kodam diantaranya ini satu memahamkan kepada orang-orang yang sudah talqin tentang tiga hal tadi ilmu keimananna tauhidna ilmu fikihna ilmu syariat ilmu tasawufna ilmu tentang masalah akhlak agama tetilu yang nanti benar kerangkalan dasar Islam ketiga satu iman dua Islam tiga ihsan nah tilu ilmu agama biji tilu ilmu benar ilmu tauhid ilmu fikih ilmu tasawuf. Terus pakar disebut ilmu tauhid disebut ulama non Suludin. Terus pakarnya ilmu fikih ulama fuqaha. Pakar ilmu tasawuf ulama sufiyah. Nah, itu makomna di mana orang gitu kenal ke Allah berarti orang yang beriman. Kemudian kenal dasar iman, gitu. Percaya Allah Rasulullah, perintahna, lahirlah amalan Islam. Ngamalkan ibadah orang kalau rasa iman, ngalahirkan ihsan. Itu bernama. Nah torekat-rekadinya. Jadi salah besar kalau menunduh orang-orang toreko itu niatan syariat. Ya torekat itu mana? Kalau torekat Tijani justru orang yang tidak pernah ngaji dari kecil, bobo masantren, begitu masuk tarekat bisa dengan jadi bisa. Nah, sebab kabengkeut ku hukum toriko, berarti kudu kumpul, kudu ngaji, kudu berjamaah. Ada lebih stakin berjamaah dianggap kurang terpenting, bahaya itu. Kecuali uzur ya. Saya dibacakan lagi nih. Tentang pentingnya ijtima ya, jangan sampai ulah bikin ka urang geus talqin ngerasa aman urang nyakeun naon geus kurang disanggupi memang teu langsung tapi lamun dirinci lamun dipikir-pikir itu janji nu sabaraha nya lo lamun dina kosus sabi sabaraha urang 7 nya orang di Bandung di Jameng per 4 komo temannya, tapi lamun dirinci sebenarnya lebih sedikit bisa karena 40 seorang, ya.
Dan ini dari kitab apa tuh? Saya nukil dari kitab Qasdus Sabir. Ini dari kitab Syarah Asy-Syafi'iyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'kidul huduri fil wazifah mal ikhwan bis zawiyah. Ditekankan hadir. Ditekan hadir datang. Dina wirid wazifah hanya tadi zawiyah. Ta'kidu itu ditekan penting. Marwiya an Abi Darda radhiyallahu jeung geus ngariwayatkeun hadis Abu Darda hudurul majlis dzikri afdalu min salati alfi raqatin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Jadi keuntungan berjamaah hiji leuwih utama tibatan salat 1000 rakaat. Pernah salat 1000 rakaat berjamaah itu teman fadilahnya. Kedua itu lebih utama daripada kita ngalayat jamu nomor 1000. Katilu sama dengan kita melayat menengok ngalongok jamak nubreng 1000. Karena jadi ingatnya dulu orang iwan orang Abdurrauf dia dirawat di rumah sakit mulia. Saya tadi jam berapa? Jam 12 sama si Mama. Tapi alhamdulillah perkembangannya ya. Jadi ada sumbatan yang saluran darah ke jantung sehingga alhamdulillah tadi sudah sebar ya dengan disuntikan segala macam. Artinya mudah-mudahan anjeunna dienggahkeun sembuh. Ya Allah ya Rabbal. Wa min fawaidi ijtima'il dzikri ziyadatun ala ma taqaddama ma dzakarahu Syekh Umar Al-Fatih anhu di kitab Rimah. Dan sekian faidah ijtima' berjamaah gitu. Zikir ini ada ini sebagai tambahan penjelasan ya, dari yang terdahulu yaitu oleh Syekh Umar Al-Fatih pengarang kitab Ar-Rimah. Ilam kata beliau ketahuilah anal barokata ma'al jamaah, sesungguhnya berkah itu didapat dihasilkan kujalan berjamaah. Jadi menang barokah, pernah yang barokah lain. Non barokah teh ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Itu kan barokah. Lamun harta teh mati boga sepeda jadi berubah naik jadi boga motor, itu barokah itu bertambah itu. Tidak motor ke mobil dan tidak mobil karena sepeda, itu berkah itu. Nah jadi satu ketahuilah annal barokah, sesungguhnya barokah itu ma'al jamaah, dihasilkan lewat berjamaah. Wa yadullahi ma'al jamaah, dan kecintaan Allah pun kita dicintai Allah dengan berjamaah. Wa qad yakunu fihim maghfurun lahu maqbulun fayubaru lil baqina bisababi. Terus orang kunjungan berjamaah ya. Ada 20 orang berjamaah atau 10 orang, satu dikabul, diampuni dosanya, yang 9 itu juga dikabul dan diampuni dosanya. Untung tak kira-kira menserangan kerma malawun bener dah boro-boro nang batu serangan geus kan, tapi dak berjamaah dekat orang mana berjamaah boro khusyuknya dak apa, tapi ku berjamaah itu dihitung. Lamun hiji tadi dikabul ke Allah diambil dosana, maka yang 9 yang sisanya pun sama dikabul dan diampuni dosa. Fa innal a'mala itu turupung ala atqo rajulin bil jamaah, karena amal diangkat, amal dikabul, amal terima karena melihat atau dihitung ada salah sesuatu yang paling takwa di antara jemaah. Jadi menurut hiji dari angkat ke Allah amal diterima amal, maka
sisa anak anu lainna oge ikut diterima. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu dan berkata Sayyid Al-Khawas, wa yanbaghi lil muridi ayyadhkura ma'al jamaah, dan sudah sepantasnya selayaknya seharusnya yang bagi itu ayyadhkura hendaklah berzikir bersama jamaah. Fa inna dzikra jamaati aksaru fi raf'il hujub, karena berjamaah itu pengaruhnya dampaknya besar untuk mengangkat hijab. Hijab teh halang antara urang jeung Allah, ngajadikeun urang malas ibadah, ngajadikeun urang teu bobo doa, itu karena hijab nu tebal. Nah dengan berjamaah hijab akan terangkat. Berapa banyak hijab kita kepada Allah, ya. Nah, jadi itu pirofil hujub. Dikaul haqi ta'ala sabahal quluba bil hijar, atau Allah mengumpamakan kalau tidak salah dalam surah Al-Baqarah, hati-hati seperti batu. Batu teras. Keur ngageprek supaya bencana ta batu, kudu parung gede atau ku jumlah orang yang banyak. Temen keserangan makan mapaluna leutik ya itu pecah-pecah si batu itu. Wa ma'lumun annal hazara la yankasiru illa biquwatil jamaah, dan sudah dimaklumi bahwa untuk menyakan batu itu harus dengan kekuatan bersama-sama. Fakadzalika qasawatul qalbi, dengan demikian pula dengan kerasnya hati. La tazulu illa bi dzikri jamaatin, tidak akan pecah tu hati, bikin terbuka tu hati kecuali dengan berjamaah. Mujtami'ina ala qalbi wahid, jadi bersama-sama menggabungkan diri untuk memecahkan batu yang satu. Salat itu. Begitunya itu. Li'anna quwwatal jama'ata asyaddu min quwwati syahsin, karena kekuatan berjamaah itu lebih kuat dibanding dengan kekuatan satu orang. Wa amma min haitsu sawab walikulli sawabu nafsihi wa sawabu simai wa bin. Kalau bicara tentang pahala berjamaah, double. Di samping pahala dia yang mengamal juga mendengarkan zikir yang lain, itu pun pahala. Itu aja. Jadi dua keuntungan. Ini segi pahala. Wa amal istidlal wa ala ta'kidil ijtima', adapun begitu dalil-dalil tentang pentingnya berjamaah lil ihwan kepada ihwan lil wajibati khususon, ini dalil khusus min kalami Maulana Syekh radhiyallahu. Jadi ini kalam dalil yang langsung dari Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Pan masih aya ihwannya ya Ustaz Muhammad di Surabaya, bukan dari Syekh Ahmad Tijani kok. Ini ngalacona dikit dulu. Jadi taklid buta terus nyalakan batur. Sabtu ngaji itu ya itu. Padahal ini kalam dari guru kita. Ai guru orang Bandung, orang Jawa Timur saha. Sama Syekh Ahmad Tijani. Semua guru itu satu itu. Adapun ke bawah khalifah. Dan khalifah tidak membuat satu hukum. Atau kawan atau Syekh Ahmad berda. Jadi kalau Ustaz Muhammad itu mengikuti Surabaya, bukan mengikuti Syekh Ahmad Tijani Pak guru kita. Siapa yang mau menyalahin? Ilah hasudun wa jahilun. Kejenuh hasud yang bodoh. Betul enggak? Ini kalam guru kita. Nah ini kalam khusus ya, ijtima'il ikhwan lil wajibah khususan min kalami Maulana Syekh radhiyallahu anhu. Nah kata Syekh Ahmad Tijani, pamin dalika ma fi masyahidil khalifatil al-azam Sayyidi Al-Haji Ali Harazim radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Nah ini yang apa yang menyaksikan keseharian, yang mendengarkan fatwa Syekh Ahmad Tijani adalah murid terdekat siapa? Syekh Ali Harazim. Dan beliau yang mencatat kata-kata pembicaraan
kaul Syekh Ahmad Tijani dan kitab Jawahirul Ma'ani. Dan beliau sering menyaksikan hal-hal yang luar biasa yang terjadi kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Nah, dia bahkan Syekh Al-Rajim ini langsung mendapat instruksi atau peringatan atau dari Rasulullah SAW. Ini kul lisayhika, kata Rasulullah, katakan hai Al-Rajim kepada gurumu. Yahtamu bisya'ani zawiyah, katakan kepada gurumu agar memperhatikan urusan zawiyah. Wa amriha yuaqidu ala qiraatil wajibatil azim qadriha, dan agar menekankan membaca wajibah yang sangat agung kadarnya. Ini instruksi di Kangjeng Rasulullah SAW kepada Sayyid Ali Harazim, murid Syekh Ahmad Tijani yang terdekat, khalifahnya. Katakan kepada gurumu supaya memperhatikan urusan jawiyah dan menekankan kepada murid supaya ijtima berjamaah wajib. Faqulu man akhadha wirdi, dan siap yang mengambil dariku, kata siapa? Kata Rasulullah, mengatakan wirid lazim wajib itu wirid Rasulullah. Ini tarekat Rasulullah, ini jangan salah ini. Ya. Faqulu, dan maka setiap orang akhadha yang mengambil wirdi dariku, wa dakhala hisni, dia telah masuk benteng. La yatruku qiraatal wajibah duna wirdi, jangan sampai meninggalkan wajibah selain wirdi lazim. Ini kata sabda Rasulullah SAW. Paman lazama wirdi, barang siapa yang lazim, konsisten, membaca wirid dan wajibah, alzamtuhu syafaati, dan dia wajib mendapat syafaatku. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. La tubarrikuhu tarfata ainin illa ayyahilla jiwari wa qurbi, dan tidak akan pisah denganku, kata Rasulullah, orang yang baca wirid lazimah wajibah itu sekejap mata, dan nanti di surga akan jadi tetanggaku, kata Rasulullah. Luar biasa, jiwari, dekat dengan Rasul. Paman arda wirda wa tarakal wajibah lam tanalhu hadhihi khasiyatul azim. Nah, barang siapa yang membaca wirid lazim tapi meninggalkan membaca wajibah, dia tidak akan mendapatkan karunia kesembuhan yang besar ini. Lazim wajibah tara osok dapetar berjamaah. Wa anta habibi, dan engkau adalah kekasihku. Kata siapa tuh? Kata Rasulullah, la tatruka hadan min ashabika illa amartahu bi qiraatil wajibah. La tatruka, jangan engkau meninggalkan ada salah satu min ashabika dari murid-muridmu, illa amartahu, kecuali engkau perintahkan bi qiraati, untuk membaca wajibah ma'al wirdi fahuma mutalazimani, jadi harus membaca wajibah dan wirid lazim asar subuh, karena dua-duanya lazim, hukumnya wajib. Ilamam manahu uzrun syar'iyyun, kecuali orang yang ada halangan, punya uzur syara. Ada kajawe hujan gede payung eueuh, naik motor mantal ge eueuh, mantal aya ngan motor bensinan, itu uzur ngaranna. Nah ujur itu, ini bensin ayah, mantel ayah, motor cadur, bahkan tuh pakai motor ke nepi, entah, ini bukan ujur namanya, ya. Lianna qira'ata jama'atan fiha asraran wa khususan, karena dengan berjamaah, di dalam berjamaah itu ada rahasia-rahasia, ya. Ada keistimewaan yang karena kita nggak melihat, nggak tertarik, betul. Law alimtum ma fil wajibah
la'udiyatuhu wala hamba. Kalaulah kita tahu keuntungan berjamaah wajibah di zawiyah, akan mendatangi zawiyah sekalipun merangkak. Karena mata apa? Ngaji tarak, nggak ada tarak, betul. Terus nggak ada ngaya pura-pura torek deh. Mudah-mudahan nggak ditorekannya. Wa min jumlatiha amanun iklim alladhi tuqra'u fihi. Dari sekian banyak fadilah keuntungan berjamaah, salah satunya adalah bisa mengamankan kampung. Artinya radius sekian ratus meter ke kiri, ke kanan, ke selatan, ke utara, itu kajamin. Ku ayana berjamaah wajib. Jadi ngamankan kampung. Wahya asimatun liqariha min anwa'il halak. Dan sebagai orang yang mengamalkannya wajibah itu, dia terhindar dari berbagai kecelakaan. Satu, keuntungan untuk orang kampung, gitu kan. Kedua, untuk pribadi yang mengamalkan, dia dijamin daripada berbagai anwa, itu berbagai warna macam halak itu kecelakaan. Kita jome kecelakaan mereka, kecelakaan. Jadi artinya orang Tijani mah, kalau selama dia konsekuen mengamalkan aturan thariqah Tijani, muah kadepak motor ge muah. Dan kadek deui ulah sombong, cek dia tiada. Nu kitu bakakeun hati heula. Ulah ya. Wa iyyaka an tadruka man akhadha wirda alla ya dia biqratiha. Dan hati-hatilah engkau jangan sampai orang yang telah mengambil wirid tidak berani meninggalkannya. Orang yang telah mengambil wirid tidak berani meninggalkannya. Itu benar begitu. Tidak berani meninggalkan. Gitunya. Ini diantara keuntungan kita berjamaah wajib. Terus materi yang tertunda kita bicara tentang fikih ya. Kemarin istri ke mana? Rukun Islam yang seberapa, Kang Asep? 3. Rukun Islam. Sama rukun agama. Kade bedakeun ya. Rukun agama 3, 1 iman, 2 Islam, 3 rukun Islam aya geulim, rukun iman aya gan, rukun ihsan. Jumlah jadi 12. Sebab ayeuna kamari kita mendengar ya berita Menteri Agama menyebutkan tinggalkan kita zakat. Benar? Berarti dia keluar dari Islam. Sebab zakat salah satu rukun daripada Islam. Di berdirinya agama Islam ditopang ku 5 rukun. Salat, salat, zakat, saum, haji. Ini kerangka landasan, ini yang menopang berdiri tegaknya agama Islam. Ketika satu aja dia tidak dijalankan, apalagi yang menganggap itu tidak apa ya, tidak populer kali. Itu kan murtad ya kamu. Murtad itu keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Terus kadinakeun biasa motong kambing sapi itu dari kampung ulah bawaan kaditu ka Istiqlal. Goblok teh. Eta kurang subuh beri korupsi di sejen. Jadi dia pentingnya, makanya dia disebut arkanul Islam. Itu rokatnya nggak apa ya, nggak saya apa, ngan kenapa mesti 5 gitu. Jadi dikuat supaya orang minimal kita membentengi diri akidah kita, jangan sampai mudah goyah dengan pendapat sekalipun dari profesor. Itu kan profesor itu benar, tapi itu dibodohkan oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Nah si pasal ini kitab Kifatul namanya kasih betul saja. Kenapa saya di HP? Karena itu kata lampaui. Ilmu gede itu. Wawi saya kumaha bisa nya. Pasun, yehji pasal fi bayani da'inil Islam.
dina nerangkeun pondasi-pondasi Islam wa asasiha wa jaya jeung dasar-dasarna jeung bagian-bagian Islam. Arkan Islam khamsatun, bermula rukun-rukun Islam teh aya 5. Palayan bani begoriha, maka terbangun itu tanpa 5 kasebut tadi. Salat, salat, zakat, saum, haji. Fa idopatu arkani min idopati al ajzai ilal kuli, maka ngidopatkeun lafaz arkan eta ngidopatkeun bagian-bagian kana sakabehna aidai wal asiyah ni pondasi-pondasi dan jeung dasar-dasarna wal ajzai jeung bagian-bagianna allati yatarakabu nyaeta pondasi-pondasi, dasar-dasar jeung bagian-bagian itu yang terbangun darinya 5 perkara. Lamun ditiakan hiji ngaranna murtad, keluar tina tapi serangan di dia ini. Itu benar-benar bego. Jadi kemarin ini akan zakat. Sebenarnya Quran itu populer zaman sobat populer sudah. Itu bisa kitunya itu menteri agama. Allahu akbar apa wudoi gitu menteri agama. Fala yakunu min ghairi maka anta ayya bangunan Islam tanpa 5 tersebut. Qala al-Bazuri berkata Imam Bazuri al-Islam lughatan mutlaqan al-inqiyad. Jadi cek Imam Bazuri mah Islam teh secara bahasa artinya tunduk patuh secara mutlak. Islam teh sawaun kana gitu lil ahkami syar'iyyati au li ghairiha, sama saja baik tunduk hukum-hukum syariat tapi selain hukum syariat itu ngaranna Islam. Anak tunduk patuh ka bapak itu Islam, itu ngaranna tunduk patuh sampai secara bahasa ya. Wa syar'an al-inqiyadu li ahkami syar'iyyati, adapun menurut syara istilah syara Islam itu patuh karena syariat agama. Wakil al-Islam huwal amal, ya satu pendapat bahwa Islam itu artinya adalah amal, ya, amal baik. Awaluha, yang pertama adalah syahadatu, habisnya. Jadi kahiji syahadat, artinya syahadat tahu? Arti syahadat apa? Bersaksi. Pan bahdieuna aya nanya nu micra hakikat bersaksi naon pan Allah jata kami sendiri. Jadi nyaksian hate kana sifat apalna Allah. Tafakkaru bi sifatihi wala tafakkaru bi zatihi. Pikirkeun sifat-sifatna ulah mikirkeun zatna. Ya. Jadi urang nyaksian tong jauh lah diri orang ya sifat apal asma Allah, sifat ma'ani nu 7 kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam itu sifat saha sifat eta sifat 7 aya di urang teh sebutanna aya di urang sebutanna manana beda. Kudrat kawasa, orangnya kawasa. Irodat berkehendak, orangnya berkehendak. Ilmu mengetahui, orangnya mengetahui. Hayat hidup, orangnya hidup. Ya kan? Sama mendengar, orangnya ngarenge. Basar ningali, orangnya ningali. Kalam berkata-kata, orangnya ngomong bisa. Cuma namanya sama, hakikatnya beda. Jadi kuasanya kita terbatas, kuasa Allah tidak terbatas. Brother. Basor kita mendengar gitu, Allah maha ngareungeun, urang mah ngareungeun apa ceureuh terbatas, betul enggak? Melihat kita melihat cuma terbatas, kalau tembok geus nampu Allah mah ya, setiap helai daun yang jatuh di muka bumi tahu Allah melihat. Sesemut yang berjalan di kapan malam satu semut Allah tahu Allah melihat. Itu jadi beda, gitu maknanya beda. Ya bahasanya sama. Tapi sifat 7 ini yang ada di kita itu titipan.
Ya kodrat, irodat, ilmu, ayat, sama basar kalam, kuasa berkenak, mengetahui, hidup, melihat, mendengar, berkata-kata, kan ada di kita itu. Begitu habis kontrak, nah kita orang mau tiang ngarana hayat dicabut ke Allah, hayat naleungit, nggak wajib kita celi, tinggal celi itu bisa ngadain. Panon ayat itu sedempo, lisan ayat itu bisa ngomong, tangan kaki tidak bergerak, itu sudah diambil. Nah itu jadi orang bisa marifat ke Allah ku orang mengenal sifat dari orang, ya kan? Ya, terus apal Allah, ketinggali pan apal Allah pada bulan Allah, bukti alam semesta ciptaan Allah pada bulan Allah. Nah, gitunya. Jadi itu orang menyaksikan, makanya dia asadu ayat yakunu. Jadi orang bawa keyakinan atau hiji keyakinan. Anna la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi menyaksikan dia ada suatu keyakinan dalam hati bahwasanya kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Ailama mudah biarkan mawjudun illallah, yaitu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang ada kecuali Allah. Wahwa, dan Allah itu mutasifun, jadi Allah itu mutasifun gitu, memiliki sifat bikulis setiap kamalin, sifat kesempurnaan. La nihayatalahu, dan sifat sempurna itu enggak ada batasnya. Ya. Wala ya'lamu illa huwa, dan tidak tahu sifat kesempurnaan Allah kayak gimana kecuali Allah sendiri yang tahu. Wa munazzahun an kulli naqsin, yang Allah dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan. Jadi Allah maha sempurna. Nah ini tayakunu, yakin ya. Wa munfaridun bil milki wa tadbir, dan Allah sendiri yang memiliki alam ini dan mengatur alam ini. Tidak ada dua, wahidun. Namun dua anu ngatur, wah ribu berada mau jadi atau cepat hancur. Cik seorang pas kieu, seorang lain-lain gitu. Enggak semua benar. Namun dua ya. Tapi sini tunggal wahid. Wahidun bizatihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi Allah tunggal zatna, tunggal sifatnya, tunggal af'alna. Artinya tunggal zatnya itu Allah tidak tersusun dari beberapa unsur, tidak ya, berbeda dengan kita makhluk manusia. Ada kulit, ada bulu, ada kulit, ada daging, ada tulang, ada darah, ada itu apa lagi. Ya, itu tersusun beberapa bagian. Kalau tidak, begitupun sifat Allah tidak ya, tunggal. Apa Allah juga tunggal, artinya si perbuatan kita bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Allah. Makanya kita orang bisa orang ningali ke Allah tina loba, atau tina hiji bisa orang nempo anu loba. Jadi artinya apa gerak-gerik kita ya, ucapan perbuatan kita itu bukan milik kita. Dan bukan buatan kita, itu pekerjaan afal Allah semata-mata. Ya, kadang ulah salah, mentak ulah diaku, aya bahasa mau diaku kufur, teu aku kafir. Artinya ada sifat-sifat tapi kayaknya titipan, bukan milik kita, tapi milik Allah. Jadi kusab titipan akan diminta pertanggungjawaban dan ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran. Sekala seti kunaon nanti cerita ngadakan omongan gibah kunaon tadi sampai ngomongkan batur pentamatan penuh haram, itu ditanya, dihisab. Oleh karena itu sebelum kita dihisab nanti, maka terlebih dahulu kita menghisab diri. Dengan apa? Di antaranya kita kembali kepada Allah setelah pada asar, salat asar dan subuh, itu adalah hisab. Ya, istighfar salat itu nggak hisab diri. Nah, sehingga kalau kita selama hidup dihisab dengan kita menghisab sendiri, nanti tidak akan dihisab. Kemudian wakhtalafa ulama fi bi'satin Nabi SAW, dan ulama berbeda pendapat tentang diutusnya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad diutus hanya untuk kepada manusia dan jin. Ada lagi pendapat bahwa Nabi Muhammad diutus kepada para malaikat, termasuk para malaikat, bahkan semua para nabi dan para manusia ya, sebelum sejak Nabi Adam sampai kiamat. Nah, jadi ada dua pendapat ya. Gitu. Di sini kaulain ilal malaikati ala kaulain. Ya. Jadi wakhtalafa berbeda pendapat
al ulama fi bisatin nabi, diutusnya Nabi Muhammad SAW ilal malaikat, yaitu kepada malaikat ala qaulain, atas dua perkataan atau dua pendapat. Wa jazamal Halimiyyu wal Baihaqi annahu lam yakun mab'usan ilaihim. Nah, pendapat yang muatan gitu. Jadi Imam Halim dan Imam Baihaqi bahwa kata beliau berdua Nabi Muhammad tidak diutus kepada malaikat. Jadi ini pendapat yang pertama. Warajaha gitu As-Suyuti wa Syekh Taqiyuddin As-Subki, dan mengunggulkan gitu ya. Jadi karena pendapat ternyata Imam As-Suyuti jeung Syekh Taqiyuddin As-Subki yaitu senyenan Nabi Muhammad annahu kana mabusan ilaihim, na cep ieu imamah Nabi Muhammad diutus oleh para malaikat, semua malaikat. Wazada Subkiyu, dan menambahkan pendapatnya Imam Subki bahwasanya sallallahu alaihi wasallam itu mursalun ila jamil anbiya wal ummamis sabiqah. Nah, cek Imam Subki nambahkan ini pendapat bahwa Rasul diutus teh ka sakabeh para nabi jeung umat-umat nu terdahulu. Itu umat akan harus jadi kieu misalnya. Jadi sebutnya 24 nabi ya. Kan sudah 25 yang Nabi Rasul. Yang 24 itu adalah menjalankan tugas kerasulan Nabi Muhammad di alam nyata. Jadi hakikatnya menjalankan kerasulan Nabi Muhammad. Itu dalam kitab Tijan ya nanya ya. Itu di dalam menjelaskan tentang Jatuh Kamal. Nah, situ. Wa ana qala sallallahu bu'istu ilan nasi kaffa, dan bersabda Rasulullah sallallahu, aku diutus yaitu kepada manusia kafah seluruhnya. Betul, seluruhnya itu zaman Nabi manusia pertama sampai hari kiamat. Samilullahu min laduni Adam ila qiyamis saah. Jadi mencakup termasuk di dalamnya para malaikat dan manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Walajahul Barisiu, jeung geus ngunggulkeun kana pendapatna sa Imam Al-Barisi, annahu mursalun jamil hayawanati wal jamadati min ramlin muhajarin. Bahkan kata Imam Al-Barisi itu diutus Nabi teh bukan hanya kepada yang tadi, termasuk kepada hewan dan benda-benda mati, batu, pasir gitu ya, tanah liat. Ini artinya bisa dikatakan Rasul jadi rahmat untuk semua alam. Jadi dengan kita menjalankan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad, kita harus juga menjaga, memelihara kan makhluk lain, betul nggak? Gitu kan. Ulah sembarangan maihan, amba menganjing, tazaratan baledog, sampai itu ada. Ini termasuk dia. Jadi kita hormat segala alam. Terus kita menebang pepohonan dan segala macamnya, itu kan benda mati. Wa dzakara zalika jalalaini Asyuyuti fi tazidil awraqi bi irsali nabiyina ila khalqi kafah. Nah, ini disebutkan oleh siapa hal itu, yang menyebutkan siapa Imam Jalal Asyuyuti dalam kitab Tazidil Awraqi gitu. Bi irsali dina nyeritakan diutusna nabi urang sadaya ila khalqi kafah kasakabeh makhluk. Dalam kasakabeh makhluk berarti tanpa kecuali. Oh, wah, terus 10 menit ya. Itu rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi nyaksikan bahwa keyakinan dan Allah tadi pangeran wa bersama kecuali Allah nu sifatnya sifat sampurna. Allah Maha Suci dengan sifat kekurangan. Nah, yang kedua di rukun Islam yaitu apa? Iqamah mendirikan sholat, bukan melaksanakan, mengerjakan, tapi mendirikan bahasanya. Iqamah itu mendirikan sholat 5 waktu. Ayat deui penuh ayeuna, nggak ada lapor kata 5 waktu. Si orang makan dalilna dari akawe lah. Ente lamun butuh panggi boboko datang ke rukun awi manggih mau akan tina awi itu tadi nanti. Betul. Tapi yang kalau kita ingin ketemu dengan barang-barang apa kerajaan dari bambu,
ke tukang pengrajin bambu. Dalam dia berarti hadis, benar. Anu paling tahu isi Al-Quran itu Rasulullah SAW. Ketemu dia di Quran dia hadis gitu kan. Lain ayat di loba begitu kan. Kecuali mana tidak berteman kepada hadis. Inkar sunnah gitu kan. Nah gitu dari dia. Jadi yang kedua rukun iman adalah mendirikan salat lima waktu. Wahya afdhalul ibadati badaniyah az-zahiriyah. Jadi salatnya paling utama ibadah sifat ibadah badaniyah az-zahir. Itu hari sakabe ibadah kabeh pangutamana salat lima waktu anu sifatna ibadah badaniyah zahiriyah. Itu badan yang ku zahir zahirna gitu. Nah ya. Wa ba'daha as-saumu sumal haji sumal zakat. Nah, ibadah yang paling utama setelah salat yaitu saum, puasa. Yang ketiga haji, keempat zakat. Ini cerita tentang keabdalan ibadah ya, bukan rukun. Tapi rukun tadi berarti kepanggilnya naon? Haji ya. Tapi di sini yang paling utama ibadah yang nisbatnya badannya lakukan oleh anggota kita dan yang sebenarnya zahir bisa kelihatan yaitu setelah salat apa tuh? Saum bulan Ramadan. Yang ketiga haji dan yang keempat zakat. Wala yu'azaru ahadan fi tarkiha madama akilan jin salat tu bisa ditinggalkan. Tidak boleh tinggalkan gitu nya. Daya uzur keringanan yaitu niatkeunana selama akalnya masih sehat. Jadi pentingnya salat wajibnya nangtung. Ada wajib. Jadi salat wajib nih, salat fardu yang 5 wajib nangtung bagi yang mampu. Tapi salat sunat mah boleh dud. Itu nyari canggung naon dia boleh, tapi dalam salat sunat mah mesti berdiri. Bahkan bisa berdiri tapi kudu nangtungkeun, kudu ngulian kudu nangtungkeun. Sampai kadinya ini bikinnya kita Fathul Muin gamblang tentang pentingnya salat. Nah, tu bisa nangtung berarti duduk. Enggak bisa duduk berbaring, tu bisa berbaring nangkarak, tu bisa nangkarak tu bisa lebih akal masih jalan. Ku isalah kicep anu ruku sujud berdiri. Ini pentingnya sholat, wajibnya sholat. Jadi tidak ada uzur wala yu'addaru ahadun yaitu bi tarkiha madama akilan. Jadi tidak uzur bikin seorang yang sholat selama akalnya masih sehat. Wa amal ibadatul badaniyah al-qalbiyah kal iman wal ma'rifat wa tafur wa tawakkul wa tawakkal wa sabri wa raja wa ridha bil qada'i wal qadar wa ma dillahi ta'ala wa taubati wa dan tahuri minar zaidil katomai wa nahwi bayabdul min ibadatil badaniyah zahiriyah hatta min sholat. Nah ayat ini ibadah batin you bisa mengunggulan karena sholat tadi sholatnya sebenarnya ibadah badannya zahiriyah ya. Jadi ibadah sebenarnya biar pada badan zahir bisa ketemu kan itu nampak. Ayat ini ibadah badannya tapi qalbiyah. Nah, ayat ibadah lakukan ku hati. Hati kan itu mesti badan, di badannya kan. Nah, ia lebih utama seperti naon tadi. Satu masalah iman. Ini lebih utama. Kedua ma'rifat, mengenal. Terus tafakur, berpikir. Tawakal, sabar, roja, mengharap rahmat Allah, ridho tentang dari apa? Terhadap qada dan qadar Allah, mahabbah cinta kepada Ta'ala, taubat, yaitu tahuri minar roja'i, terus membersihkan hati dari sifat-sifat kita, katoma seperti serakah, warna dan sebagainya. Fahiyah maka itu semua yang tersebut tadi afdalu minal ibadati lebih utama dari ibadah-ibadah lainnya disebut badaniyah zahiriyah ya, yaitu hatta minasabahkan sekalipun sholat ini jadi cuma dia udah salah tafsir kalau menurut itu mah hadawe. Nah ini salah dewa ya ada tadi kan sifat ibadah badaniyah qalbiyah ya mah itu sholat ibadah badaniyah zahiriyah ya. Jadi salah lamun akhirnya udah penting batin penting sabar, ridho, beroja, terus tobat, cinta ke Allah itu salah itu salah. Sebetulnya contohnya, betul nggak? Dari mana contohnya nggak ada? Contoh menjalankan ibadah yang konkret dari Rasulullah SAW. Benar? Uswatun hasanah. Ada nggak satu hadis yang menjelaskan, yang menerangkan bahwa Rasul meninggalkan satu sholat waktu meninggalkan sholat satu waktu karena beliau saking tinggi makamnya? Nggak ada. Yang ada justru ada yang bertanya kepada siapa istrinya bagaimana cara ibadah malamnya Rasulullah.
Siapa istrinya? Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah kos kumasi ibadah Rasul. Jadi Sayyidah Aisyah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam itu hatta tapatul qadamahu. Jadi salatnya saking lama berdiri, saking panjangan bacaan dan kos urang jadi kuliah jeung puhu lain Rasul ya Quran tamat sabeting lewat salat. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Justru seperti itu. Manjakan lamun aya jelema nu penting hati bersih. Salat mah teu naon teh anu ge contohna. Contohna saha? Di sini ya perlunya ilmu di dia sehingga orang tidak mudah tergoyahkan ya dengan sembarang pendapat yang sekarang beredar ya di YouTube. Orang nyebutkan wah nggak ada itu surga nanti nggak ada. Sekarang surga itu di dunia. Betul. Dosa di tiada zakat mau tuh tinggalkan kita zakat. Itu karena sebarang lutar ya. Di sini perlunya kita mengaji ilmu. Faqad darada tafakkaru sa'atin Abdullah bin Ibadah sidina sanana. Telah datang satu hadis ya Nabi bersabda bahwa berpikir bertafakur satu sah itu bisa 1 menit, 10 menit, seperjam saja ya. Sah itu khairun afdalu, itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Ya, jadi orang tafakur mengatakan kesadaran diri. Itu. Jadi tafakur orang nafakuran karena kebesaran tanda-tanda kuasa Allah. Ya. Orang mandang ke langit ya Allah, itu kata bahwa kurang biru teh batas kemampuan penglihatan kita, bukan itu langit bukan. Betul enggak? Terus berapa juta, berapa puluh juta, ratus juta bintang. Sedangkan dari satu bintang ke bintang lain berapa ribuan kilo itu. Sekarang cuma lenggani alam. Nah, orang napakun nanti sampai ke timur ya Allah. Lah, orang dicinta kalau yakin kau. Itu tafakur yang lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Artinya yang melahirkan kesadaran gitu akan kita makin dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tafakur tadi di ayat 5. Hiji amma fi ayatillah ayat kalana tafakur eta mikir-mikir karena tanda-tanda kekaguman Allah, kebesaran Allah. Kedua, au bi nikmatillah atau tafakur ngabayangkeun nikmat-nikmat Allah sopang hitungkeun memesare digeranya hitung kurang lagu itu ayeuna itu detak jantung sabaraha kali ti isuk ti bangun di kasar deui teh. Kicep urang sabaraha kicep itu nikmat ya Allah. Bener teu? Sok aya nantong detak jantung aya 10 menit. Mayot karena beres. Itu enggak pernah terus kita menghirup oksigen berapa galon dari sejak lahir sampai sekarang. Air nagih teu. Nikmat tak urang napa Quran ini sehingga timbul gitu kesadaran ini timbul cinta ke Allah nomor ini nikmat. Itu tafakur yang lebih utama daripada ibadah 60 tahun yang melahirkan kesadaran akan adanya Allah dan kuasa Allah. Au bi wa'idillah atau kita tafakur tentang janji-janji Allah yang menimbulkan melahirkan orang makin semakannya ibadah atau berbuat kebaikan. Yang keempat terus yang tafakur berpikir tentang ancaman sisa Allah. Ini yang menimbulkan hati kita gentar dan takut kepada Allah sehingga jauh dengan maksiat. Ini tafakur ini yang lebih utama daripada ibadah 60 tahun gitu. Au pitaksirin nafsi an taati atau orang nafakuran diri kurang nak ngalaksanakan ketaatan. Tafakuran Gusti ieu bisa ngalahirkan rasa izin ku Allah Subhanahu wa taala. Gusti abdi izin deui. Pada Gusti dikanteun ku abdi, pada teh yang uzur. Nah, terus kemudian kalau berkata siapa Ahmad bin Athaillah Ibnu Athaillah dina kitab Hikam itu min alamati matal qalbi adamul husni ala ma fataka min taati wa tarkin nadam ala ma fa'atuhu min wujudi salaf. Nah ciri zaman pai hati cep saya Ibnu Athaillah hiji dengan rasa sedih, dengan prihatin di mana orang niakeun ketaatan ibadah ke Allah. Urang teh subuh teh kaburangan dengan asa urang teh prihatin di damang we nu kitu pai hatina teh. Tapi nu hirup hatina ya Allah sedih Gusti.
atau dia melaksanakan atau mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang Allah tidak ada rasa penyesalan, itu mati hatinya. Ya, jadi sirina hati payah itu jadi menauti hiji dengan rasa sedih meninggalkan ibadah, kedua dengan rasa hanjaka di mana melakukan perbuatan dosa. Nah, itu dua. Ya. Wa qulaidun al-husnu, dan juga beliau menambahkan itu perkataan beliau sebelumnya al-husnu ala faqdi taati bil hali ma adami, gitu. Tahawuri ayil irtibai ilaiha bil mustaqbala min alamatil igdra. Nah, ada lagi ya, orang itu ketika meninggalkan taat, orangnya niatkan ketaatan, niatkan ibadah yang masya luar biasa, sedih ngan eta manehna teu berupaya ningkatkeun kaharupna kudu kumaha gitu amal ini sebenarnya sih. Nah, itu sama dengan di sini iktiror zaman katibu kusetan itunya waktu habis. Saya masih kaitan dengan kitab Kasyifatus Saja ya, tentang berbicara ilmu fikih insyaallah ya. Cuma ini bicara faidah ya, faidah dalam arti mudah-mudahan ini jadi motivasi ke orang ya, sehingga orang gitu untuk naon untuk polos-polos tinggi-tingginya gitu. Jadi yang aturan aya rel ya, ada juga petunjuk, ada pun mampu dan tidaknya urusan Allah, orang sangatkan ke Allah, orang ikut aturan guru-guru betulnya taslim insyaallah di mana guru ridho ke orang Allah ridho ya. Jadi itu diharapkan orang katanya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberi